Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Alhamdulillah alladzi anzala alaina al-Qur'an. Alhamdulillah ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillah hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidina maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Khususnya hadirin yang dimuliakan jemaah musalla Baitul Muttaqin. Semoga kita diberikan nikmat. Dan sebaik-baik nikmat adalah alhamdulillah ala nikmati iman wal Islam. Kita diberikan nikmat banyak, dan sebaik-baik nikmat yang besar adalah diberikan nikmat iman dan Islam. Semoga nikmat ini masya Allah selalu dikekalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hayat kita, sampai mati mengucapkan la ilaha illallah. Karena syaitan ini tidak akan tinggal diam, berusaha manusia ini lupa atas nikmat iman, sehingga manusia ini ikut kepada mereka, ikut kepada syaitan, ikut kepada mereka menuju jahanam. Maka kata alim ulama, kalau kita tidak ditolong oleh Allah, kalau kita ini lupa atas nikmat ini, na'udzubillah summa na'udzubillah, ini sangat bahaya untuk kita. Sekecil-kecilnya iman, Allah Subhanahu wa taala berikan surga daripada minimal 10 kali daripada dunia. Sekecil-kecilnya ini. Ya, bagaimana kalau orang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya Allah ridha kepada dia. Bahkan di surga bersama para nabi, para rasul, bersama orang-orang saleh, bersama para sahabat, bersama orang-orang syahid, bertetangga bukan kepada orang yang biasa, tetapi orang luar biasa. Kalau kita punya tetangga aja di dunia, ulama, orang-orang soleh senangnya minta ampun. Bagaimana kalau kita nanti tetangga nanti di surga, kita jumpa para nabi, para rasul. Kita jumpa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jumpa dengan sahabat Nabi Abu Bakar radhiyallahu taala, jumpa dengan Sayyidina Umar, jumpa dengan seluruh sahabat-sahabat Nabi. Nikmat rasanya. Bahagia rasanya, nggak ada merasa susah sama sekali. Kalau di dunia ini ya semuanya campur aduk. Maka kita minta kepada Allah, ya Allah, nikmat ini bagaimana ya Allah, Engkau terima ya Allah. Pilih kami ya Allah dalam iman, dalam Islam sampai akhir hayat kami. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini sering kita dengar. Kalau di akhir hayat ucapkan la ilaha illallah, maka pasti dan pasti wajibat, artinya wajib dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kenapa lafaz ini, lafaz yang tinggi ini, lafaz yang mulia. Kalau di dunia ini kalau kita tuang dalam teko, kita tuang kopi, yang keluar dari mulut teko ya kopi, nggak mungkin susu. Kalau kita tuang susu dalam teko ya pasti yang keluar juga susu, nggak mungkin kopi, nggak kebalik. Ini tafsilan. Kalau kita di hati kita masukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita sehari-hari kita, kata ulama, artinya sehari-hari kita berusaha atas iman, berbicara iman. Sehari-hari kita mendengarkan iman. Sehari-hari yang dipikirkan tentang iman kepada Allah. Niscaya di hati kita ini hidup. Artinya apa? Hati kita ini hidup dalam iman. Ada panggilan sholat, langsung terdetak hati. Para sahabat mereka terdengar daripada panggilan Allah, hati mereka bergetar. Berbondong-bondong mereka untuk masuk ke masjid, untuk menegakkan kalimat Allah, menegakkan sholat. Panggilan daripada untuk jihad fisabilillah juga sama. Berbondong-bondong mereka. Kalau dalam kitab Hayatus Sahabat diceritakan kisah daripada sahabat, bagaimana kehidupan mereka. Ada panggilan agama, mereka berbondong-bondong, berdesak-desaan untuk memenuhi. Kalau sekarang kita apa?
Kalau kita melihat sekarang, nah ini kalau nggak ada keuntungan ngapain ini? Nauzubillah summa nauzubillah. Insyaallah kita semua nggak ada insyaallah ya. Kita semua ini insyaallah kita ini di dalam hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Imani apa? Imani adalah kebesaran Allah. Imani adalah keyakinan yang betul kepada Allah. Tidak ada keraguan, tidak ada syak, tidak ada hal-hal yang membuat dia ragu kepada Allah. Makanya kata alim ulama, minta iman yang hakiki. Allahumma nas'alukal iman kamila, iman yang sempurna, wa yaqinan shadiqa, dan keyakinan yang benar. Jadi bukan iman yang kadzib atau iman yang biasa-biasa. Iman kadzib sebenarnya kasar itu. Kalau untuk masalah yang lain mungkin hal berbeda, tapi untuk iman ini harus betul-betul 100%. Nggak bisa 80% yang sisanya nggak ada iman misalnya. Harus 100% iman kepada Allah. Maka kita minta kepada Allah atas nikmat iman ini. Maka ulama memberikan thariqah untuk kita ini supaya iman ini mantap dalam hati kita adalah thariqah, salah satunya adalah kita perbanyak berbicara kebesaran Allah. Katakanlah Allah, kita berbicara kebesaran Allah. Allah, Allah yang Khaliq, Allah yang Malik, Allah yang Razik. Kenapa ini selalu dibicarakan? Supaya tidak ada makhluk dalam hati kita, tidak ada kebesaran benda dalam hati kita. Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang melihara Allah. Supaya tidak ada kesan dalam hati kita bahwasanya makhluk yang bisa memberikan rezeki, makhluk yang bisa memberikan manfaat dan mudarat. Dalam Riyadhus Shalihin, dalam satu hadis disebutkan mafhumnya, ada kata seluruh, kalau kanal ummah, walaupun umat memberikan mudarat kepada seorang, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan mudarat kepada dia kepada hal sesuatu yang telah ditetapkan atasnya. Kalau memang dia tidak bisa mendapatkan mudarat, walaupun seluruh manusia ingin memberikan mudarat kepada dia, tetapi Allah tulis ketentuan dia tidak ada dapat mendapatkan mudarat, tidak akan bisa. Begitu juga sebaliknya, seluruh manusia ingin memberikan manfaat kepada dia, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia tidak dapat manfaat, maka tidak akan bisa dia mendapatkan manfaat. Artinya apa? Rufi'atul aqlam, pena sudah diangkat dan tinta sudah kering, kertas sudah, lembaran sudah kering. Artinya semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam zaman azali sudah ditentukan oleh Allah. Bahkan dalam hadis 50.000 tahun sebelum dunia diciptakan, semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezekinya, umurnya, jodohnya, semua ditentukan oleh Allah. Hadirin dimuliakan oleh Allah, Allah yang kuasa. Makhluk tidak kuasa. Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini. Bukan manusia. Kalau manusia ngakunya saya menciptakan ini, kamu tuh bukan menciptakan, kamu tuh membuat, mengolah saja, mengolah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ulama yang betulkan. Oh, ini telah manusia telah menciptakan hal ini, yang menciptakan untuk Allah. Kamu hanya mengolah-olah saja ciptaan Allah. Contohnya, seorang manusia menciptakan, nah ini karena kita sering menciptakan, bahasanya menciptakan. Manusia membuat mobil. Kira-kira mobil itu langsung jadi mobil atau diolah, Pak? Yang pasti diolah. Dari biji besi, dari tembaga, dari aluminium, campuran-campuran banyak, dari karet, macam-macam, dari plastik dan sebagainya. Ya kalau dari plastik ya campuran juga bukan karet, wallahu a'lam. Orang yang ahli ini paham betul ini campurannya apa saja. Dipikirkan, dirisaukan, dipelajari, ditekuni, akhirnya jadi kendaraan. Dari biji besi diolah, dicetak, jadilah kendaraan. Jadi mesin, jadi blok mesin. Kemudian bagaimana rangkanya,
maka plat-platnya dibuat dan jadilah kendaraan. Jadi manusia ini hanya merubah-rubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kuasa, yang hebat adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan akal kepada manusia. Bagaimana Allah ciptakan akal sehingga manusia bisa bangun bangunan yang hebat-hebat. Allah Subhanahu wa taala ciptakan akal manusia sehingga manusia bisa membuat sesuatu yang bisa terbang. Bahkan bisa melampaui daripada alam angkasa, artinya bisa pesawat Apollo dan sebagainya. Yang hebat adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita terkesan dengan kehebatan makhluk, kita kesan dengan kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Kita terkesan dengan kehebatan komputer. Siapa yang ciptakan komputer? Hakikatnya adalah yang berkomputer adalah manusia. Yang menciptakan manusia siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kehebatan Allah? Itu baru saja Allah tampakkan kehebatan Allah daripada makhluknya. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Allah ciptakan alam semesta, tidak ada tiang. Bagaimana Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan bulan, matahari, kita lihat begitu saja setiap hari. Nggak ada mesin untuk menjalankan daripada matahari tersebut. Tidak ada mesin untuk menyalakan. Kalau kita ingin buat cahaya, kita butuh banyak hal, butuh usaha yang banyak. Minimalnya kita membuat cahaya itu ya pakai api. Api itu nggak bisa begitu saja. Kita butuh benda-benda untuk yang dibakar. Banyak yang kita buat. Kalau yang lebih canggih lagi kita pakai generator. Allah ciptakan matahari yang begitu hebat, ribuan tahun, jutaan tahun, dengan keadaan seperti itu. Nggak butuh generator, nggak butuh apa-apa. Cuman kun fayakun, jadi maka jadi. Itu kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini merasa yang besar adalah Allah. Pekerjaan ini jangan kita merasa besar dengan pekerjaan. Pekerjaan ini hakikatnya adalah semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikan rezeki bukan pekerjaan kita. Yang berikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala melalui pekerjaan. Yakin jangan kepada pekerjaan, tapi yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Sakit datang daripada Allah. Bukan sakit daripada keadaan suasana, tetapi sakit daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang sembuhkan penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ini sebenarnya latihan. Kita ini latihan iman, Pak. Latihan iman. Perbanyak kebesaran Allah. Bahkan ulama sampai mengatakan kalau kamu ini banyak berbicara kebesaran Allah di mana saja, satu hari 25 kali. Ini tajrubahnya ulama ya. Ini kalau di hadis enggak ada. Tapi tajrubahnya ulama. Maka lisan kamu dan hati kamu ya Allah samakan. Selama 25 hari sampai seperti itu. Jadi disamakan artinya begini. Kita bicara kebesaran Allah Subhanahu wa taala, hati kita juga sama yakinnya. Bukan hanya di mulut saja. Aduh, ini rezeki dari Allah misalnya. Udah kamu nggak usah kerja misalnya. Ujung-ujungnya ada masalah mencari usaha juga. Ini artinya lisan kita dengan hati kita sama. Hati kita keyakinan, butuh juga mulut kita ada keyakinan. Bukan keyakinan yang dusta. Nah ini kita mau belajar. Seperti mana keyakinannya para sahabat. Wah ini kiblatnya sahabatnya memang orang-orang yang sukses sekarang adalah para sahabat. Orang-orang yang telah sukses yang nama mereka disebut-sebut dalam Al-Quran. Artinya apa? Gelar mereka disebut-sebut Allah dalam Al-Quran. Radhiyallahu anhum wa Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan asyara mubasyarah ilal jannah 10 orang daripada sahabat yang wajib masuk surga tanpa hisab. Itu semua para sahabat. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, kita ini di dunia ini kita ini punya maksud dan target.
Maksud kita di dunia ini untuk apa? Target kita di dunia ini untuk apa? Maksud kita ini sebenarnya kembali kepada Allah. Semuanya, mau orang kaya, mau orang miskin, mau pejabat, mau nggak pejabat, mau ulama, mau santri, semuanya kembali kepada Allah. Mau nggak mau, mau nggak mau. Maka maksud kita ini bagaimana di dunia ini kita ini taat kepada Allah. Sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kita buat, kita jaga, kita perjuangkan, mengamalkan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Targetnya juga bagaimana kita bisa menghidupkan di dunia ini daripada perjuangannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik sirahnya Rasulullah, baik surahnya Rasulullah. Kalau kita punya target mantap, insya Allah ini orang yang sukses. Pasti orang yang sukses. Orang sukses bukan orang yang duitnya banyak, bukan orang yang hartanya banyak, bukan yang rumahnya mewah, mobilnya mengkilat, bukan yang uangnya miliaran dan sebagainya. Ini bukan orang sukses. Sukses yang sebenarnya hakikatnya di dunia dia taat kepada Allah, orang yang takwa. Nanti dikumpulkan nanti di akhirat bersama orang-orang ahli takwa, bersama para sahabat. Mau nggak Pak kita Pak kumpul dengan para sahabat? Mau. Kita ini udah di dunia ini udah semeraut, keadaan dunia ini semeraut, maka jangan sampai amal-amal kita juga semeraut. Kalau semeraut, ya, kalau nggak ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahaya sekali. Maka kita ini dekat kepada alim ulama. Kita memuliakan saudara-saudara semuslim kita menyayangi yang muda di antara kita jaga ukhuwah Islamiyah, ta'awun 'alal birri wat taqwa, saling mentaat, saling membantu kerja atas perintah Allah Subhanahu wa taala, menghidupkan perintah Allah, sama-sama menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ta'awun atas takwa. Masya Allah, di Mushola Al-Muttaqin ini adalah orang-orang takwa semua. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang yang udah masya Allah ini luar biasa. Ini kalau saya lihat ukuran Jakarta ini udah pilihan dari Allah. Maka kita minta pada Allah agar ini dinaikkan, ditinggikan oleh Allah derajatnya, diperjuangkan lagi. Maka kita ini bukan hanya kita, tapi kita ingin bagaimana seluruh umat Islam. Bukan hanya kampung kita, tapi seluruh kampung umat Islam. Bukan hanya keluarga kita, tapi seluruh daripada keluarganya umat Islam. Maka kita sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangka baik kepada Allah. Allah sayang sama saya ini. Maka insya Allah saya tambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berusaha untuk lebih taat lagi. Kalau mungkin datang ke masjid mungkin setelah qomat atau sebelum qomat, insya Allah kita lebih taat lagi datang sebelum azan. Ini salah satu contoh saja. Jadi kalau orang untuk taat ini, masya Allah, banyak jalannya. Kalau kata alim ulama, untuk akhirat ini mudah sekali, amalan akhirat ini mudah sekali. Tetapi banyak orang yang tidak dilakukan. Tapi untuk amal-amal keburukan ini sebenarnya susah ini. Tapi banyak orang melakukan. Maka ini hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memberikan hidayah kepada orang-orang atau makhluk-makhluk yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala saja. Maka hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini perjuangan bagaimana harus terus sampai yaumul qiyamah, sampai anak cucu kita, sampai seluruh umat Islam di seluruh alam. Maka kita niat semua, kita ini mau berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya. Kita niat mau berjuang untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa itu berjuang, Pak? maksudnya keluar 3 hari, Pak. Bapak-bapak mungkin nanti keluar 3 hari sama-sama. Ini banyak yang udah keluar 3 hari ya, Pak ya. Nah, pernah ke Baduy kemarin. Enak enggak Pak keluar 3 hari, Pak? Oh, enak. Makannya enak. Makan gratis, kok gratis. Makan enak, tinggal nikmat, tidur di masjid,
bukan tidur Pak, itikaf. Pahalanya banyak. Kemudian kita belajar tentang sunnahnya Rasulullah. Bagaimana cara makannya Rasulullah, cara tidurnya Rasulullah, bagaimana cara safarnya Rasulullah. Kalau kita nggak belajar kapan lagi? Kan kalau kita masuk pondok mungkin waktunya udah nggak ada. Nah, kita nih mondoknya di masjid. Bukan kita merasa lebih paham, tapi kita belajar sama-sama belajar. Yang belum paham nanti akan paham. Yang sudah paham nanti jadi lebih paham lagi. Artinya musakarah. Musakarah kita saling istilahnya saling bagi-bagi ilmu. Saling tukar-menukar ilmu. Yang belum tahu akan tahu, sudah tahu tambah tahu. Kita musakarah bagaimana safarnya Rasulullah, bagaimana di rumah, bagaimana keadaan Rasulullah waktu di rumah, bagaimana Rasulullah masuk WC, keluar WC, adab-adab dalam WC, adab-adabnya di luar WC. Apa saja, banyak sekali. Nah, kita ini sedang niat islah. Apa islah? Niat memperbaiki diri agar diri kita ini tambah baik, tambah taat kepada Allah, tambah soleh. Kita ini ingin jadi orang soleh. Nah, kita ini harus ada usaha untuk menjadi orang soleh. Kalau kata alim ulama, kamu itu tiru-tiru orang soleh, nanti kamu akan jadi orang soleh. Ini ulama yang bilang gitu. Niru-niru orang-orang taat, nanti kamu dijadikan taat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niru-niru orang ahli masjid, artinya ini orang yang ahli masjid. 5 waktu ke masjid nggak pernah tinggal. Kalau saya tak tiru-tiru dia, ini jadi ahli masjid nanti. Jadi niru-niru kebaikan, akhirnya dapat kebaikan. Kebalikannya niru-niru yang tinggal diartikan saja. Niru-niru yang jelek ya nanti dapat jeleknya. Kita niru-niru Pak, niru-niru belajar niru-niru zaman sahabat. Oh salah, bukan niru zaman sahabat. Niru-niru amalnya sahabat. Nirunya daripada amal-amal orang-orang soleh. Sahabatnya orang-orang soleh semua, kita niru-niru mereka. Mungkin kita nggak bisa semuanya, kita nggak bisa 100%, tapi kita bisa ambil sikit-sikit. Sikit-sikit menjadi bukit. Kalau enggak, ya kita akan begitu terus. Kita akan melakukan amal-amal yang tanpa daripada sunnah-sunnahnya Nabi. Sudah kebiasaan. Biasa ya sudah kebiasaan jadi nggak terasa. Coba kalau kita Pak mulai makan dengan cara Rasulullah SAW, itu makannya jadi pahala, jadi ibadah. Makan itu bukan untuk mengenyangkan, tetapi makan niatnya adalah untuk kuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari niatnya saja kita untuk makan, kalau ikut Rasulullah dapat pahala. Niat makan saja kita betul, maka mendapatkan pahala dari Allah. Apalagi niat dengan cara-cara makan yang betul, cara Rasulullah SAW. Nah nanti lebih lengkapnya ya kita nanti buat di huruf fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah ya. Ini sebenarnya di Baitul Musal Mutakin sudah pada paham insyaallah. Sudah banyak jemaah masuk ke sini. Apalagi ulama-ulama di sini banyak yang telah memberikan maksud daripada dakwah ini apa? Dakwah ini simpel saja, nggak susah, mudah saja. Yang susah itu kalau kita nggak mau berangkat, nggak paham. Insyaallah Pak ya. Nanti di sini ada Ustaz Wahidin, ada Buya Ustaz Muni, ada Masyaallah, ada Ustaz Levi dan sebagainya. Kemudian banyak ahli-ahli masjid di sini, para imam-imam yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang soleh banyak. Insyaallah kita nih buat nanti dari Baitul Mutakin, Mushola Baitul Mutakin kita buat keluar fisabilillah sama-sama. Insyaallah ya. Kita buat jemaah bergerak dan kita musyawarahkan mau kemana, mungkin mau kemana, ke Puncak atau ke Bogor, kemana saja kita musyawarahkan sama Ustaz Wahidin. Kita buat biar kita nih, oh rupanya maksudnya seperti ini, maksudnya orang-orang 3 hari masjid maksudnya seperti ini. Skill Madura. Taskil ke? Madura. Nah, Ustaz sampaikan Itu ini. taskil ke Madura. Saya mau lagi begini.
Niat ke Madura insyaallah ya. Ke Madura. Madura ini banyak Pak gerak jemaah seperti ini dari mana-mana. Kami gerak di situ Bondo, di Bondowoso, di Jember dan sebagainya ini sudah biasa sekali. Orang pondok-pondok pesantren sudah biasa. Untuk kami dulu mondok di Magetan, saya dulu mondok di Magetan. Kami biasa gerak di pesantren-pesantren karena kami santri, kami geraknya enggak seperti orang-orang yang teman-teman yang gerak di masjid-masjid. Kami geraknya langsung pesantren. Kita datangi pesantren di Tebu Ireng, kami di pesantren di Boyo, kita masuk pesantren yang besar-besar. Kita masuk ke Gontor juga, dan sebagai kita banyak sekali gerak di kalangan ulama-ulama dan santri-santri. Nah, caranya bukan seperti ini, ya kita ikut program-program di pondok dan sebagainya. Jadi sebenarnya usaha seperti ini sudah umum sekali, sudah biasa sekali. Maka kita ini sebenarnya bapak-bapak yang belum ambil bagian bisa ambil bagian. Kita niat belajar 3 hari. Apa ini? Ini maksudnya jemaah ini apa? 3 hari. Ini orang-orang ini aja nih kan. Maksudnya apa? Nah, coba bismillah. Kita coba berangkat. Nanti akan paham. Kalau misalnya saya bilang ini ada buah langka ini dari Papua. Rupanya bapak nggak tahu buahnya ini apa. Saya bilang ini buahnya enak, manis. Jenengan nanti kalau saya bilang manis pasti manisnya kayak apa ya? Mungkin manusia merasa ini manusia kayak ini kayak itu. Jenengan langsung makan dulu di buahnya, baru nanti bisa tahu manis seperti apa. Rupa pas makan, oh manisnya seperti ini. Nah, ini kalaupun saya ngomong sampai panjang lebar tentang nikmatnya usaha nubuah, usaha daripada perjuangan Rasulullah SAW, tidak akan paham sampai kita ini berangkat sendiri, yang berangkat keluar bisa gini. Insyaallah Pak ya. Insyaallah kita teruskan, kita niat. Semoga kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita istiqomahkan amal-amal kita dan kita akan tumpahkan lagi. Tumpah karena Allah, ketemu karena Allah dalam perjuangan, pisah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan pamit Pak, kami udah 3 hari di sini. Kami Masya Allah banyak sekali kami mendapatkan ikram yang luar biasa di sini. Kemuliaan Bapak, Masya Allah. Semoga Bapak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berikan sebaik balasan. Semoga Allah Subhanahu memberikan balasan terbaik untuk Bapak atas ikram yang Bapak kepada kami. Semoga kita sama-sama dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga tanpa hisab. Insyaallah itu saja. Nanti silakan tafadhal insyaallah. Ini sedikit daripada jemaah. Semoga dimaklumi kalian kurang lebihnya minta maaf dari perwakilan dari jemaah kalau kami ada kesalahan yang nampak atau yang tidak nampak, minta dimaafkan. Semoga diikhlaskan sebab karena Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita tutup dengan kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.